Di barat laut kaki Gunung Fuji, terdapat hamparan hutan seluas 35 km persegi. Namanya Aokigahara-jukai. Dalam bahasa Jepang berarti lautan pohon. Dari atas, hutan ini tampak seperti karpet hijau pekat yang menelan cahaya matahari. Akar-akar pohonnya melilit batu vulkanik, dan setiap langkah di dalamnya terasa hening, seolah suara tidak mampu memantul kembali. Aokigahara tumbuh di atas tanah hasil letusan Gunung Fuji ribuan tahun silam. Permukaan tanahnya berlapis lava yang keras dan berpori, membuat kompas sulit berfungsi. Itulah sebabnya banyak pendaki kehilangan arah begitu masuk terlalu jauh ke dalam. Selama berabad-abad, hutan ini menjadi bagian dari cerita rakyat Jepang. Tempat orang tersesat, menghilang dan tidak pernah kembali. Namun sejak pertengahan abad ke-20, namanya berubah menjadi simbol lain. Aokigahara dikenal sebagai lokasi dengan tingkat tertinggi di Jepang, bahkan di dunia. Setiap tahun petugas menemukan puluhan tubuh tak bernyawa di antara pepohonan yang sunyi. Media menyebutnya dengan satu nama yang kemudian mengguncang imajinasi global, The Suicide Forest. Nama Aokigahara sudah muncul dalam catatan Jepang sejak abad ke-9. Namun reputasinya sebagai hutan kematian mulai dikenal jauh setelah itu. Pada masa feodal, di era kelaparan besar Jepang, beredar kisah tentang praktek kuno yang disebut ubasute, yaitu tradisi menyerahkan orang tua yang sudah lemah ke tempat terpencil agar tidak menjadi beban keluarga. Beberapa catatan rakyat menyebut bahwa sebagian dari mereka dibawa ke kedalaman Aokigahara dan dibiarkan di sana, menunggu ajal dalam kesunyian. Meski sulit dipastikan kebenarannya, kisah itu membentuk citra hutan ini sebagai tempat kematian yang sunyi dan tanpa upacara. Legenda kemudian diperkuat oleh berbagai karya sastra Jepang. Salah satunya adalah novel Kuroi Jukai atau Lautan Pohon Hitam, karya Seiko Matsumoto, yang terbit pada tahun 1960. Dalam novel itu, sepasang kekasih memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di Aokigahara. Kisah fiksi tersebut menjadi pemicu nyata. Sejak saat itu, jumlah kasus di hutan ini meningkat drastis. Dari beberapa kasus per tahun menjadi puluhan, bahkan ratusan. Pemerintah Jepang berusaha menutup akses informasi dan tidak lagi mempublikasikan angka pastinya. Namun relawan dan tim pencari masih menemukan tanda-tanda kematian hampir setiap tahun. Pita-pita warna yang diikat di pohon sebagai penanda jalan, baju, sepatu, dan barang pribadi yang tertinggal di tanah vulkanik. Bagi masyarakat Jepang yang sangat menghargai kehormatan, kematian di Aokigahara sering dianggap sebagai bentuk pelarian diam-diam dari dunia. Sebuah keputusan personal yang menyatu dengan alam, antara rasa malu, putus asa, dan keinginan untuk menghilang tanpa jejak. Aokigahara adalah cermin kondisi psikologis masyarakat Jepang modern. Di negara dengan tingkat tekanan sosial yang tinggi, konsep kehormatan, kegagalan, dan kesepian menjadi hal yang sensitif. Bagi sebagian orang, Aokigahara dianggap sebagai tempat terakhir yang tenang, ruang di mana mereka bisa mengakhiri segalanya tanpa menyusahkan siapapun. Dalam budaya Jepang, kematian seringkali dipandang dengan cara yang lebih sunyi dan personal. Nilai-nilai seperti gaman atau ketabahan dan haji atau rasa malu membuat banyak orang memilih menyembunyikan penderitaan mereka. Tekanan akademik, pekerjaan, dan ekspektasi sosial dapat menumpuk hingga menjadi beban yang tak terlihat. Dan bagi mereka yang kehilangan arah, Aokigahara seperti tempat yang memahami keheningan itu. Di dalam hutan, relawan dan petugas sering menemukan tanda-tanda aktivitas terakhir seseorang. Tenda kecil, botol air setengah habis, atau pita panjang yang diikat ke batang pohon sebagai penanda agar tidak tersesat. Namun banyak dari pita itu berakhir di tengah jalur yang buntu. Pemerintah Jepang menanggapi fenomena ini dengan hati-hati. Mereka tidak lagi mempublikasikan jumlah pasti korban setiap tahun. Dan di beberapa titik pintu masuk hutan, dipasang papan peringatan bertuliskan pesan, seperti memberitahu bahwa hidup kalian sangat berharga. Jadi tolong jangan menyerah pada hidup kalian. Tulisan sederhana itu adalah simbol bagaimana Jepang berusaha berdamai dengan sisi gelap yang selama ini jarang dibicarakan. Aokigahara menjadi tempat di mana psikologi, budaya, dan kematian bertemu dalam satu ruang sunyi yang menelan waktu. Untuk memahami mengapa Aokigahara begitu melekat dalam bayangan kematian, kita perlu melihat cara masyarakat Jepang memandang hidup dan mati. Dalam tradisi mereka,
Batas antara dunia manusia dan dunia roh tidak selalu tegas. Kepercayaan kuno seperti Shinto dan Buddhisme Jepang memandang alam sebagai tempat bersemayamnya arwah. Gunung, sungai, dan hutan dianggap memiliki kami, yaitu roh suci yang menjaga dan mengawasi. Hutan bukan sekedar ruang kosong, tapi entitas hidup yang harus dihormati. Gunung Fuji yang berdiri megah di dekat Aokigahara juga memiliki makna spiritual yang kuat. Bagi banyak orang Jepang, Fuji adalah simbol kelahiran dan kematian, awal dari akhir perjalanan jiwa. Aokigahara yang tumbuh dari lava letusannya ribuan tahun lalu dianggap sebagai perpanjangan dari kekuatan itu. Tempat di mana jiwa-jiwa tersesat beristirahat di bawah bayangan gunung suci. Dalam pandangan Buddhisme Jepang, kematian adalah pintu menuju kelahiran kembali. Namun dalam masyarakat modern yang dipenuhi tekanan dan keterasingan, makna spiritual itu sering berubah menjadi sesuatu yang lebih muram. Keinginan untuk lenyap dari dunia yang terlalu keras, tanpa meninggalkan kekacauan atau rasa malu bagi orang lain. Di Jepang, angka pernah mencapai titik tertinggi di awal 2000-an. Lebih dari 30.000 kasus per tahun. Aokigahara menjadi simbol dari krisis itu. Bukan hanya karena jumlah nyawa yang hilang, tetapi karena diamnya hutan ini dianggap menggambarkan diamnya masyarakat terhadap penderitaan mental. Banyak orang Jepang tumbuh dalam budaya yang menekankan ketenangan dan pengendalian diri, sehingga kesedihan dan tekanan batin sering disembunyikan di balik senyum sopan dan etos kerja tinggi. Dalam diamnya, Aokigahara menjadi saksi. Ia menampung emosi manusia yang tak pernah terucap, rasa bersalah, penyesalan, kehilangan arah, semuanya larut di antara akar dan kabut yang tebal. Bagi banyak orang Jepang, Aokigahara bukan hanya hutan biasa. Ia dianggap sebagai tempat di mana roh-roh penasaran atau yang disebut yurei berdiam. Dalam tradisi Jepang, yurei adalah arwah manusia yang meninggal dengan perasaan kuat, rasa marah, penyesalan, atau duka yang belum terselesaikan. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan spiritualnya, dan akhirnya terjebak di antara dunia orang hidup dan dunia arwah. Hutan yang gelap dan senyap seperti Aokigahara diyakini menjadi tempat di mana energi semacam itu berkumpul. Banyak penduduk lokal yang percaya bahwa semakin dalam seseorang masuk ke hutan, semakin kuat pengaruh roh-roh itu terasa. Beberapa orang melaporkan mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, atau bisikan samar yang memanggil nama mereka di antara pepohonan, padahal tidak ada siapapun di sekitar. Tim pencari yang rutin berpatroli di area ini sering berbagi pengalaman aneh. Ada yang mengaku menemukan tenda kosong dengan sisa makanan masih utuh dan lampu senter yang masih menyala, namun tidak ada tanda-tanda orangnya. Ketika tim kembali ke tempat itu keesokan harinya, tenda dan barang-barang itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Di beberapa bagian hutan, suasananya terasa begitu sunyi, hingga pendaki bisa mendengar detak jantung sendiri. Tanah vulkanik yang menyerap suara membuat dunia seolah berhenti di sana. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang mengalami halusinasi pendengaran. Tapi bagi sebagian lainnya, hal itu lebih dari sekedar imajinasi. Mereka percaya bahwa hutan ini hidup dan mampu berinteraksi dengan siapapun yang masuk ke wilayahnya. Beberapa kisah yang beredar di kalangan relawan menceritakan tentang bayangan putih yang bergerak di kejauhan, atau sosok wanita berpakaian panjang yang berdiri di antara kabut pagi. Ada juga kisah klasik dari tahun 1970-an, seorang pria yang mengaku mengikuti pita merah milik orang lain agar tidak tersesat. Namun setelah berjalan lama, ia sadar pita itu tidak terikat di pohon manapun. Pita itu melayang di udara, seperti sedang menuntunnya menuju sesuatu. Di luar aspek mistis, para psikolog juga menjelaskan fenomena ini secara ilmiah. Kondisi psikologis yang terganggu, kelelahan ekstrim, dan suasana hutan yang monoton bisa memicu efek disorientasi parah. Orang bisa merasa diawasi, mendengar suara, bahkan mengalami efek presence, yaitu sensasi seolah ada makhluk lain yang berdiri di belakang. Namun bagi masyarakat yang masih mempercayai roh leluhur, pengalaman semacam itu bukanlah gangguan otak, melainkan pesan dari dunia lain. Di beberapa area, warga lokal memasang jimat Ofuda dari kuil-kuil sekitar. Tulisan suci itu dipercaya mampu menenangkan arwah-arwah gelisah yang tersesat di hutan.
Namun setiap tahun, sebagian jimat ditemukan dalam keadaan robek, jatuh ke tanah, atau bahkan menempel di tempat yang tidak seharusnya. Bagi sebagian orang, itu pertanda bahwa roh-roh di dalam Aokigahara belum tenang. Di balik reputasinya yang mengerikan, Aokigahara menyimpan paradoks yang sulit diabaikan. Ia adalah tempat di mana kematian dan kehidupan berdampingan, di mana manusia datang untuk mengakhiri kisahnya, namun justru meninggalkan cerita baru bagi mereka yang bertahan. Setiap pohon di hutan ini menyerap lebih dari sekedar air hujan dan sinar matahari. Mereka menyerap kesedihan, rasa kehilangan, dan keheningan yang dibawa oleh setiap jiwa yang pernah melangkah di antara akarnya. Dalam kesunyian itu, manusia berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Hutan ini seperti cermin besar yang memantulkan wajah peradaban Jepang. Sebuah bangsa yang kuat dan teratur, tapi sering menyembunyikan luka di balik ketenangan. Disinilah kita belajar bahwa kegelapan bukan hanya ada di tempat seperti Aokigahara, tetapi juga di dalam diri manusia yang tidak pernah benar-benar memahami dirinya sendiri.